keluar apa enggak, ketemu sama orang Indonesia apa enggak. Kalau bakal saya enggak enggak dikasih keluar, enggak dikasih kemana-mana, kan saya di sini enggak punya keluarga. Saya punya Allah dan cuma beliau, dan saya kan harus memperkenalkan diri sama sahabat-sahabat Indonesia juga. Saudaranya ya runding dulu gitu. Runding, udah itu saya nanya banyak dulu, kenalan dulu ya selama ya setahun dulu gitu. Apakah ini orang baik? Karena Mbak Fatmah ini saking menganggap neneknya itu seperti ibunya dan berhati baik, makanya itu si babahnya sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya robbal alamin. Jumpa kembali bersama Aida Channel. Dan sekarang saya sudah berada bersama salah satu TKW yang berasal dari kota Lombok yang dinikahi lelaki Arab. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke bincang-bincang santai ini, jangan lupa untuk dukung terus Aida Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam Kep halik? Allah yasalimek. Alhamdulillah. Saya nanya gimana kabar, katanya alhamdulillah baik. Mbak namanya siapa? Oh, saya namanya Fatma Saleh. Fatma Saleh, masya Allah, tabarakallah. Di sini sudah berapa tahun? Di sini saya udah masya Allah 18 tahun. 18 tahun. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Dan dinikahi Babah ini sudah berapa tahun? Udah 16 tahun. 16 tahun, masya Allah. Dari pertama datang dari Indonesia itu ke Taif langsung apa? Ya, saya pertama kesini itu ke Taif langsung. Dan langsung ketemu sama si babahnya? Enggak ketemu langsung. Oh, kerja dulu? Iya, seperti biasa dulu. Seperti biasanya gitu TKW-TKW yang lain. Saya tuh datang dari kampung. Ya seperti biasa pekerjaan itu rumah tangga gitu. Oh, di rumahnya si Baba apa rumahnya? Bukan di rumahnya si Baba, saudaranya si Baba gitu. Dan gimana pertama ketemu sama si babahnya? Bukan begini sih ceritanya. Saya kan nggak tahu, dia juga nggak tahu saya gitu. Saya juga nggak tahu itu rumah saudaranya apa rumah siapa gitu ya. Saya taunya majikan aja gitu, alhamdulillah. Beliau baik. Nggak tahu, saya si madam juga nggak pernah cerita itu, bahkan saya juga subhanallah ya, walaupun saya cerita mungkin yang di luar sana mungkin ya nggak nggak percaya gitu ya, cuman Allah aja lah yang tahu apa di dalam hati kita itu ya. Terus sudah itu mungkin setiap hari itu saudaranya si Babah itu nilai saya gitu, bagaimana gitu. Oh, jadi si Babah ini saudaranya majikannya Mbak Fatma? Iya, saudaranya si Babah itu. Masya Allah. Sekarang kita nanya ke babahnya. Ana tis'al suaya ma'aki. كيف بابا أول مرة يشوف مدام فاطمة؟ أنا أول مرة شفتها وبعدين حبيتها، وعشان كذا طلبت منها الزواج، وافقت وارسلت لأخوها ووافق أخوها من هناك. ما شاء الله تبارك طلبنا الله. الموافقة وأعطانا أخوها موافق، قال خلاص ما في مشكلة، أساس كان أخوها ولي أمرها. Masya Allah tabarakallah. Jadi saya itu nanya tadi, kata si Babah itu katanya saya pertama melihat Madam Fatmah ini langsung seneng dan minta restunya dari kakaknya Mbak Fatmah. Oh, dari kakaknya Hanan dan Umi Hanan, dan kakaknya itu langsung setuju, makanya dinikahin. ليه أصلي أجيبك من Hanan؟ والله أول أنا حبيتها على أساس إنه أخلاقها وطيبة، هي ما هي من الناس اللي يعني ما يحبون الناس اللي يقعد ينافق ولا ذا، يعني هي طيبة وحنونة وفي نفس الوقت حبيتها من قلبي، يعني أساس كذا أنا حبيت إني أتجوزها وتجوزتها الحمد لله، وجابت مني إنها من لي 4 أطفال كلهم بنات. Masya Allah tabarakallah. Jadi katanya si Babah ini seneng ke Mbak Fatmah ini karena beliau ini baik, akhlaknya baik, makanya beliau mencintai Mbak Fatmah dan langsung dinikahi dan dikasihlah keturunan 4 perempuan ya Mbak Fatmah. Masya Allah tabarakallah. Ya. Terus gimana pas reaksinya Mbak Fatmah pas ketemu si Babah? Ya, waktu itu runding dulu gitu, mungkin sebelum sesudahnya itu dia itu runding dulu mungkin sama keluarganya. Udah itu nanya si madam saudara buyahnya gitu, nanya ke saya,
Udah itu ya saya bilang kasih dulu waktu, saya pikir-pikir dulu gitu. Saya Nggak- juga nggak kan langsung iya harus pikir-pikir dulu apakah beliau itu baik apa enggak, apakah beliau itu cocok buat iman saya apa enggak gitu. Saya kan juga harus nanya sama keluarga yang di Indonesia gitu, sama kakak, sama saudara. Kebetulan kan orang tua dua-duanya udah mati, Allah yarhamu gitu, ibu bapak gitu. Ya jadi dia majikan itu sama keluarganya itu saudaranya ya runding dulu gitu. Runding udah itu saya nanya banyak dulu, kenalan dulu ya selama ya setahun dulu gitu. Apakah ini orang baik apa enggak gitu. Kan kita enggak berani langsung gitu ya. Ya alhamdulillah udah itu bikin surat segala apa gitu, dia kan harus bikin surat dulu apa dari pemerintah sini gitu. Apakah itu apa bisa resmi apa enggak gitu. Kan enggak mau hanya untuk dikawini seperti mungkin kata orang ya, hanya untuk dikawini ditidurin begitu saja, enggak mau gitu. Harus resmi gitu. Dan alhamdulillah Mbak Fatmah resmi. Ya alhamdulillah. Ini kan kebanyakannya nanti teman-teman minta surat-suratnya dong diperlihatkan kalau udah resmi kayak gitu itu kan. Kalau boleh ini saya minta tunjukkannya itu surat-suratnya biar teman-teman tidak nanti nanya-nanya ya. Oh boleh, Ya. gak apa-apa. Ini teman-teman sudah datang dan Masya Allah dibungkus rapih ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan ini apa kelahiran? Iya ya itu yang dulu tuh surat-surat apa sebelum datang. Ini dari sebanyak dari ini kantor. surat-surat Masya dulu. Allah. Ternyata banyak Iya, banget bukan surat. langsung dapat ini, harus persyaratannya banyak sekali gitu. Ke kantor polisi, ke kantor mubahes, ke segala macam gitu. Iya pastinya ya ke Iya, pengadilan. capek mungkin, dia capek. Dan inilah teman-teman buktinya kalau Mbak Fatmah ini dinikahin resmi. Ini ya buktinya ya, Masya Allah, tabarakallah. Dan teman-teman setahu saya di sini itu nggak cuman surat nikah ya, di sini harus ada kartu keluarga juga. Kalau boleh tahu Mbak Fatmah, saya mau lihat nih kartunya. Oh, saya minta izin dulu sama si Baba ya. Oh iya. Boleh. كيف تعطيهم توريها ولا ممنوع ولا يصير ولا لا؟ لا هذا عندها هذا Kartu Ayla. ايوه كرت قرط عين. عينه ما في مشكله هذا Wah, dan ternyata teman-teman ini Masya Allah tuh. Dan di sini sudah ada ini nama anak-anaknya dan nama Mbak Fatmahnya di atas. Ini nama suaminya di sini. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata tidak cuman surat nikah ya, harus ada kartu keluarganya ini. Ya Seperti kalau ini. di sini ya sahabat-sahabat semua, maafin kita bukan mau pamer-pamer ya, maaf ya sahabat-sahabat semua, biar saudara-saudara yang di sana itu biar tahu gitu bahwa di sini itu bukan semua orang yang nggak nikah resmi gitu. Jadi kalau di sini ini seperti biasanya kalau teman-teman datang seperti teman Indonesia biasanya itu nanya ini yang perlu ditanya apa namanya tuh akad nikah Akad gitu nikah. ya. Iya yang dapat kita dari KUA ini. Yang mana tadi itu wen di awal. Kalau di Saudi yang berlaku itu apa namanya tuh kartu keluarga. Oh, jadi Iya. ini nggak berlaku ya, Mbak? Ini untuk simpenan nanti gitu kalau ada apa-apa gitu kan. Oh. Nanti kalau kita ke Indonesia kemana kan nanti yang dicari ini bukan Iya. ditarik, bukan kartu keluarga. Tetapi kalau di sini iya. Kalau ini di sini itu yang berlaku. Kalau misalnya ke rumah sakit, misalnya kalau mau melahirkan kita sakit itu, kalau sudah ditunjukin itu jadi nggak perlu apa namanya itu KTP gitu atau apa namanya itu kalau bahasa sini betaga gitu Betaga, ya. iya. Iya. Jadi nggak perlu ini, yang perlu itu. Jadi yang penting banget ini gitu. Jadi oh masya Allah ternyata beliau itu nggak bohong gitu. Jadi udah nggak ada pertanyaan lagi gitu. Misalnya kalau kita Tanda dicegat, bukti ya. iya. Jadi kalau dicegat misalnya di jalan, ini udah diselodorin gitu. Kita di dalam mobil, udah ini, oh udah gitu, silahkan gitu. Oh, jadi teman-teman harus ada dua ya. Ini dan ini. Cuman katanya ini buat simpenan, ini yang berlaku teman-teman. Wah, Masya Allah ini gak gampang ternyata ya, Mbak ya, untuk Iya, menikah alhamdulillah, dengan iya. si Baba. Dan ini kalau boleh tahu, babahnya kerja apa ini? Papahnya masya Allah tadinya itu dia jadi abri, masya Allah. Terus abrinya itu dia mengabdi masya Allah sampai negara itu sampai lebih 30 tahun. Makanya beliau itu masya Allah setiap tahun dari ke tahun itu masya Allah dikasih pangkat gitu, dikasih Dikasih pangkat, pangkatnya iya. gitu, ya dinaikin gitu.
Masya Allah, tabarakallah, ternyata si babahnya ini 30 tahun mengabdi ya. Lebih, ya. Ya, sekarang kita tanya ke Abu ya. Abu ya, sugul inta. انا أول. كنت عسكري قبل عسكري. اتزوج. Masya Allah. بعدين يوم فصلت انا تزوجت ام حنان. Maksudnya itu apa? Mas- Sesudah itu Masya pensiun maksudnya. Allah. Ayo dahin halas tekaat. ايه تقاعد ايه. Masya Allah, dan beliau sudah bekerja di pangkatnya jenderal ya, Pak ya. Kalau Ya, di kita ya, itu di babuyahnya tuh masya Allah di bawahnya kepala gitu. ya ini jenderal, dan sekarang katanya sudah pensiun ya karena udah mengabdi selama 30 tahun. Masya Allah, tabarakallah. Jadi teman-teman di sini karena peraturannya sebelum pensiun itu gak boleh nikah sama orang Indonesia ya, ataupun orang luar Saudi. Jadi kenapa si babah ini menikahi Mbak Fatmah ini setelah pensiun? Karena gak boleh selagi mengabdi ke negara, orang sini itu gak boleh menikah sama orang luar Saudi, harus tetap Saudi sama Saudi ya Mbak ya. Iya, ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan gimana sih ini Mbak Fatmah sama si Abuyanya gak apa-apa ketemu sama orang Indonesia, pergi keluar? Oh, ahlan wa sahlan piki akwatu akwan. Kalau orang Indonesia masya Allah si baba itu nomor satu gitu. Dari sebelumnya juga masya Allah dia, kita kan sebelum ya baru-baru sudah nikah juga kita minta izin bagaimana saya nantinya gitu, apakah boleh saya keluar apa enggak, ketemu sama orang Indonesia apa enggak. Kalau bakal saya enggak apa namanya tuh enggak dikasih keluar, enggak dikasih kemana-mana, kan saya di sini enggak punya keluarga. Saya Iya. punya Allah dan cuma beliau, dan saya kan harus memperkenalkan diri sama sahabat-sahabat Indonesia juga gitu, karena saya kan yang saudara saya itu dialah sahabat-sahabat Indonesia gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Jadi boleh ya si babah? Iya, alhamdulillah. Makanya anak-anak juga itu semua saya, masya Allah. Kalau misalnya itu perempuan, saya ngajarin dia bisa tante apa kalau di sini kan kala ya. Iya, Kalau di iya. Indonesia bibi apa Iya, tante gitu. tante. Kalau laki-laki om. Jadi anak-anak saya juga itu masya Allah bukannya saya si apa takburia gitu ya, atau Iya. menyanjung-nyanjung anak saya, alhamdulillah biar dia itu tahu bagaimana gitu kehormatannya sama Indonesia. Kan kalau di sini biasa dipanggil nama aja gitu. Iya, betul. Jadi apa kalau bude juga itu misalnya dia manggil namanya gitu. Dan anak-anaknya bisa berbahasa Indonesia? Ya anak-anak masya Allah ya bisa dikit-dikit, apalagi sekarang dia kan kita suruh pergi tahfidz Al-Quran ke Masya tempat Allah. Indonesia. Jadi dia biar bergaul sama-sama sesama anak orang saudara-saudara Indonesia, kita ya. orang Indonesia gitu. Dan si babahnya tahu bahasa Indonesia? Ya kalau si babahnya bilang gula kep hal gul apa kabar? ابا خبر. Masya Iya. Allah, si babahnya tahu Gul, ya? aku cinta Indonesia. Aku اكو cinta سنتا Indonesia. اندونيسيا. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata si babanya pinter, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Baba is lihab akil men Indonesia. كله في عندها Oh kalau si bapaknya kan nggak bisa nyebut yang ini yang itu, jadi masya Allah dia beliau itu nasi goreng, Senangnya. iya gehu gitu ya. Masya Allah. Iya jadi ya bala-bala juga ada sih yang lainnya gitu, alhamdulillah. Jadi kata saya cicipin biar nanti tahu kita kan rasa, kalau ke Indonesia kata saya ya sebagai saya kan mana mungkin kita beli kata saya daging setiap hari gitu. Jadi biar dia itu biasa gitu. Anak-anak masya Allah juga itu Makan, dia ya? makan, bahkan juga dia masya Allah kalau dimasakin nasi anget-anget itu pun air garam udah kan tuh, walaupun ada ayam di depannya nggak mau. Karena Mbak Fatmanya udah ngajarin makanan Iya, Indonesia. iya. Masya Allah, Ya kan tabarakallah. harus gitu, kita kan nggak tahu yang namanya uang walaupun segunung pun bisa habis, Iya, betul. Iya. Betul banget. nggak bakalan selamanya kita punya uang gitu. Allah irzaqna berzaqkum insyaallah. Amin, ya Allah. Amin. Nih Mbak Fatma, kapan rencana pulang sama Baba sekeluarga? Tadinya kita sebelum itu sih COVID-19 Iya. ya, kita tadi udah rencana, masya Allah udah 2 kali rencana, tapi subhanallah Allah mengatakan lain, kita berpikiran lain, kita ya tunggu waktu aja insya Allah. Dan ini yang terbaik ya buat kita Iya semua. mudah-mudahan kalau memang milik rezeki kita itu pasti insya Allah semuanya yang Amin. mengatur itu waktu. Amin, amin. Iya, Terima kalau kasih. rencananya sih kalau bisa insya Allah kita sesudah Lebaran atau sebelum Lebaran gitu. Karena Pulang. kan beliau kalau diajak itu dia kan sebagai kepala dari anak-anak juga gitu, dari saudara-saudara, dia harus ada di rumah gitu. Ya, dan ini mau nanya lagi nih Mbak sedikit. Pas Mbak Fatma ngomong ke keluarga bahwa mau nikah sama si Baba ini, gimana sih reaksinya keluarga Mbak Fatma?
Oh, masya Allah ya, keluarga ya katanya tuh pikir-pikir dulu gitu, lihat-lihat dulu, jangan apa namanya itu, jangan langsung-langsung gitu, pikiri dulu, lihat dulu orangnya bagaimana, apakah dia itu baik apa enggak gitu. Kalau memang cocok di hatimu, di hati dia nggak apa-apa gitu, diizinkan gitu. Ya alhamdulillah, kita ya dari sini juga alhamdulillah bikin surat dari Indonesia waktu itu kan alhamdulillah ya, nggak terlalu susah-susah banget gitu. Dilancarkan ya, Masya Allah. Alhamdulillah, sambil kita juga berdoa dan mungkin itu sudah nasibnya masing-masing. Iya gitu. betul. Dan keluarganya si babahnya sendiri juga langsung menerima Mbak Fatma. Saya masya Allah bukannya sombong, waktu itu kan masih ada si nenek juga masya Allah umurnya waktu itu mungkin 80 tahun. Jadi si nenek itu dulu masya Allah juga sempat sama kita itu setahun gitu sebelum beliau meninggal. Alhamdulillah beliau juga karena saya nggak punya ibu, jadi saya anggap sebagai ibu bapak saya beliau itu. Jadi masya Allah saya itu mengangkat beliau itu ke kepala saya, alhamdulillah gitu. Udah itu kan waktu itu si nenek juga nggak bisa jalan gitu, jadi dari kursi roda aja gitu, alhamdulillah. Masya Allah teman-teman, karena Mbak Fatmah ini saking menganggap neneknya itu seperti ibunya dan berhati baik, makanya itu si babahnya sampai tertarik sama Mbak Fatmah ini, karena benar apa yang kata si babahnya tadi, Mbak Fatmah itu berakhlak baik dan baik banget katanya. Masya Allah tabarakallah. Mbak Fatmah terima kasih banyak ya atas waktunya Ya, dan atas pengalamannya. Mohon maaf ini bila saya mengganggu ya kedatangan saya ini. Syukron kathir ya Abu ya Ma'ales شكرا على Ani واجب. Zajek. احنا كله السعوديه والاندونيسيا كله شعب واحد. ما شاء الله مسلم تبارك والحمد لله ومستقر الامور، يعني الشعب كله يحب اندونيسيا واندونيسيا يحب السعودي، ما في مشكله يعني. ما في فرق ما في فرق، ايوه. ما شاء الله نفس الوقت هذا ما في يعني تقول هذا كذا ولا كذا، لا يعني بالنسبه للسعوديين يحبوا الاندونيسيين كثير يعني. Masya Allah tabarakallah. Kata si Baba ini katanya gak ada bedanya antara Saudi dan Indonesia, semua kita ini satu katanya. Si Baba senang Indonesia dan orang orang Indonesia seneng orang Saudi katanya. Jadi nggak ada bedanya ya, Mbak, kata. Ya, karena kenapa? Ya maaf ya, orang Indonesia itu senang di Saudi karena ada Mekkatul Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Iya, betul, karena Masya Allah. adanya itu Masjid Nabawi. Nabawi As-Sharif. Masya Allah tabarakallah. Iya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu biar kita cepat-cepat bisa umroh lagi Ya, ya. yang di Indonesia, saudara-saudara semua yang belum insya Allah menunaikan ibadah haji atau umroh, mudah-mudahan kita semua berdoa dari sini, insya Allah cepat lambat, insya Allah mudah-mudahan Allah memanggil buat seluruh Amin. buat seluruh umat muslimin wal muslimat. Amin, amin. Terima kasih sekali lagi Mbak Fatma atas waktunya. Baiklah teman-teman, terima kasih banyak sudah mengikuti video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada saran dan kritik tulis di kolom komentar. Baba, Ma'ales anak hotip YouTube. ما في مشكله. Maaf muskilah, في syukron. مشكلة. Saya pamitan, kata saya mau ditaruh di YouTube, dan kata beliau boleh. Mbak Fatma, saya mau di-share di YouTube, gak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa gitu. Dan teman-teman, ini Mbak Fatma juga punya channel YouTube. Namanya siapa, Mbak? Ya, sahabat NTB ya, apa namanya tadi? Subscriber. Ida Channel. Ida Ida Channel ya, ikuti terus kabar-kabar dari Ida Channel dari seputar Imam Malaka Arabia Saudi ya. Masya Allah. Bagi para teman-teman subscribernya dari Aida Channel, jangan lupa mampir ke Sahabat NTB. Nanti ada di sini tulisannya ya, karena di sana banyak kabar mengenai Saudia. Baiklah, kami dari kediaman Mbak Fatma mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.